Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Pertama, adik-adik dapat mohon untuk bimbingan Papa dan Mama selama mengikuti ibadah online. Kedua, adik-adik siap beribadah dengan pakaian yang sopan dan rapi seperti sedang berada dalam gereja. Ketiga, adik-adik bisa mengikuti setiap instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Keempat, adik-adik bebas untuk berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kelima, selama mengikuti ibadah, adik-adik boleh fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Yang paling penting, adik-adik siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi dalam sesi kali ini. Kakak percaya adik-adik semua pasti semangat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sekarang kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan dipimpin oleh teman kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau hadir di hati kami sebagai Tuhan dan Raja kami. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memuji Tuhan ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang
bagi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita naikkan lagu ini dengan sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Selamat pagi semua. Shalom. Hari yang baru. Tahu nggak anak-anak bahwa Tuhan tidak pernah melalaikan semua yang Tuhan janjikan dan yang semua sudah Tuhan lakukan. Matahari selalu bersinar dari timur dan selalu terbenam di barat. Nah, pernah nggak anak-anak tahu atau coba tanya sama papa, mama, atau guru? Tanya, "Pa, Ma, Pak, Bu, pernah nggak matahari terbitnya sehari aja? Bukan di timur, tapi di selatan atau di tenggara. Pernah nggak ya? Pernah nggak? Nah, coba tanya deh. Mami jamin nggak pernah matahari salah tempat. Dia selalu terbit di sebelah timur dari kita. Seperti kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, seperti kasih Tuhan selalu baru, anugerahnya selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Nah, hari ini kita mau belajar
minggu yang lalu kita sudah tahu bahwa ada seorang murid yang ketinggalan waktu Yesus baru bangkit dari antara orang mati. Namanya Thomas. Iya, Thomas waktu itu tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain yang sedang berkumpul dan berdoa. Waktu tiba-tiba Yesus datang hadir di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus pun mau meyakinkan Thomas bahwa dia benar-benar bangkit. Kita baca di sesi yang lalu di Yohanes 20 bahwa Yesus datang kembali seminggu kemudian menunjukkan dirinya kepada murid-murid lagi dan kepada Thomas juga. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa aku ini betul-betul menguasai kehidupan dan mengalahkan kematian. Aku ini betul-betul sudah mati dan bangkit karena Dia menebus dosa kita semua. Nah, minggu ini kita mau baca firman Tuhan dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Tetapi sebelum kita baca firman, ayo anak-anak, kita persiapkan diri kita dulu. Taruh bantalnya, taruh gulingnya, taruh mainannya, taruh makanan dan minuman, duduk yang rapi, dan persiapkan tubuh dan persiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah, sementara kalian mempersiapkan diri, Mami mau bergerak sebentar ya. Nah, ayo sekarang kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangannya, pejamkan matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kekuatan supaya bisa menjalankan dan melakukan firman-Mu sendiri. Kekuatan yang daripadamu akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini, sehingga kami menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia membuktikan kepada orang-orang bahwa Dia itu hidup. Dia mendatangi muridnya, orang-orang yang paling dekat dengan Dia. Dan yang pertama Dia katakan kepada mereka di Yohanes 20, Dia katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan Dia terus mengulangi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kita belajar bahwa jika ada Yesus bersama dengan kita, maka ada damai sejahtera. Kita tahu bahwa apapun situasinya yang terjadi di mana saja, apalagi dunia sekarang ini sedang heboh, sedang gelisah, sedang resah, tapi kita punya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena itu akan ada damai sejahtera. Anak-anak, kalau kalian merasa gelisah atau mau marah atau takut, katakan kepada diri kalian, Tuhan Yesus ada di dalam aku, karena itu aku punya damai sejahtera. Hari ini kita mau lihat dan baca dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Ayo ambil Alkitabnya. Anak-anak,
Baca ya bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Roma 10 ayat 10 akan menjadi ayat hafalan untuk kita semua. Kita pakai gerakan supaya mudah untuk menghafalkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bisa? Gampang kan? Ulang sekali lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi, bisa? Oke. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Good job. Roma 10 ayat 10. Jadi anak-anak, untuk percaya kepada Tuhan itu sebenarnya sangat mudah. Karena Tuhan sendiri yang lebih dahulu memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan iman kepada kita, supaya kita bisa percaya kepada Dia dan memiliki damai sejahtera. Tadi firman Tuhan bilang, dengan hati orang percaya. Kita percaya dalam hati, kenapa? Yesus sudah ada dalam hati kita. Betul? Kan Dia sudah mati, Dia bangkit, Dia sudah memulihkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Dan Tuhan itu bisa masuk dan tinggal bersama dengan kita di dalam hati kita, menguasai pikiran dan tubuh kita. Karena itu kita percaya dalam hati. Mulai dari dalam hati, lalu kita mengakui dengan mulut bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan saya. Di Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang belum melihat namun percaya. Kita tidak melihat waktu Yesus bangkit, tetapi kita bisa percaya sekarang. Karena Dia sendiri yang sudah memberikan Roh-Nya untuk bisa tinggal di dalam hati kita, jadi kita bisa percaya. Maka kita akan berbahagia. Sama seperti anak-anak percaya waktu matahari terbit. Anak-anak tahu nggak gimana caranya? Kita bisa belajar, dan kita pernah belajar di sekolah bagaimana matahari terbit, bagaimana matahari terbenam, karena perputaran dan rotasi bumi dan matahari. Betul? Ada yang pernah melihat dari angkasa pergerakan itu? Tidak. Tapi kita bisa percaya bahwa matahari pasti akan terbit dan terbenam dan terbit lagi dan terbenam, dan setiap hari sudah beribu-ribu tahun matahari tidak pernah gagal untuk terbit. Bukan mataharinya, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janji-janjinya. Jadi kalau kita percaya, kita disebut berbahagia. Nah, seperti pagi ini, ada angin bertiup, ada burung bernyanyi, matahari tadi terbit, udaranya segar. Mami percaya hari ini akan menjadi baik. Setiap hari, hari yang baik, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus.
baru pulang, ingat kita cuci tangan dulu. Hari ini kita mau melihat kenapa Tuhan menebus kita dari dosa. Nah, ketika Tuhan pertama kali menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, Dia sudah merencanakan bahwa Dia akan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia supaya bisa memiliki hubungan yang intim dan erat. Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatu yang manusia perlukan untuk bisa hidup, sehingga manusia dan Tuhan bergaul dengan erat dan saling menikmati satu sama yang lain. Manusia diberikan kuasa atas bumi dan segala isinya. Namun, ketika manusia berdosa, yaitu ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, ia menolak Tuhan, maka semuanya berubah. Karena manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, manusia menolak Tuhan. Keadaan tersebut disebut sebagai keadaan berdosa, sehingga manusia bersusah payah harus mengerjakan kehidupannya. Semua yang sudah Tuhan sediakan, manusia tolak. Mereka harus berjuang. Timbullah kemarahan, timbullah kebencian dan kejahatan. Dosa yang memisahkan manusia membuat hati Tuhan sedih, karena Ia begitu mengasihi manusia dan bumi yang Ia ciptakan, maka Ia turun menjadi manusia untuk menanggung hukumannya. Ia harus mati di kayu salib. Dia yang adalah Tuhan memberikan nyawanya supaya manusia bisa hidup kembali. Dalam kesedihannya, Tuhan tetap mengingat kasih-Nya pada manusia. Yesus mati buat dosa-dosa manusia, dan Tuhan bersedih, tetapi Dia begitu mengasihi manusia sehingga Dia sendiri menyerahkan nyawanya supaya bisa menebus manusia agar diselamatkan dan memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Dia yang adalah benar-benar Tuhan mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya supaya mati menanggung hukuman atas dosa. Dengan kematiannya, Ia membuka kembali hubungan yang sudah terputus, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pada hari yang ketiga, Dia membuktikan bahwa Dia bangkit dan hidup. Dialah pemberi kehidupan, penguasa kehidupan. Ia kemudian naik ke surga dan memberikan berkat-Nya yang terindah bagi manusia, yaitu Roh-Nya sendiri, dan juga Ia memberikan hati yang baru kepada manusia untuk bisa mengasihi Tuhan lagi. Dengan hati manusia percaya dan dibenarkan, dengan mulut manusia mengaku dan diselamatkan. Itulah karya salib, karya Kristus yang luar biasa. Nah, anak-anak, untuk selalu mengingatkan kita bahwa bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita,
tetapi semua karena perbuatan Tuhan. Ingat ayat kita tadi, Roma 10 ayat ke-10. Kita bisa buat seperti yang Mami buat di sini. Dengan hati kita percaya, kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Ambil kertas kalian. Kita bisa gambar untuk mengingatkan kita ayat tadi. Roma 10 ayat 10. Dengan hati kita percaya dan dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Semua hanya karena perbuatan Kristus bagi kita. Jadi kita bisa mengetahui bahwa semua karya Tuhan itu luar biasa. Nah, anak-anak, jika sudah selesai seperti ini, kalian bisa beri warna, lalu kemudian bisa ditempel di meja, di pintu, atau di cermin, di samping tempat tidur, di mana kalian bisa melihat dan mengingatkan kalian selalu bahwa semua adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita dengan karya Kristus yang mati di kayu salib buat kita, maka Dia menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita yang bisa tinggal di dalam hati kita, yang menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mati bagiku. Aku berikan hatiku, hidupku menjadi milik-Mu selamanya. Aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di salib. Haleluya. Amin. Nah, minggu depan kita akan lihat bagaimana kemudian hidup kita diubahkan karena karya Kristus itu. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita yang pintar atau kita yang hebat, tetapi semua kembali lagi karena kita percaya di dalam hati, Dia benarkan kita, kita mengaku di mulut kita, dan kita diselamatkan. Dia akan mengubah hidup kita. Nah, renungkan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Hafalkan Roma 10 ayat 10 dan minta Tuhan berikan hati yang baru. Mari kita angkat tangan. Kita mau berdoa, kita mau doakan mereka yang belum mengenal Kristus supaya bisa juga menjadi percaya di hati, mengaku dengan mulut dan diselamatkan. Ayo anak-anak, tutup mata, angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai Raja. Kami berdoa Engkau mau menjamah mereka sehingga hati mereka terbuka, mereka bisa percaya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, yang menyelamatkan karena Engkau mengasihi mereka, mengasihi kami, mengasihi bumi ini. Kami berdoa juga Tuhan supaya mulut mereka mengaku sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami. Sepanjang minggu ini kami melihat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Dalam memberikan persembahan, adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk men-scan kode QR berikut ini.
atau dapat juga dengan mentransfer ke nomor rekening berikut. Anak-anak jangan lupa, kita sudah punya channel sendiri, Big Junior. Subscribe, like, dan share, karena kabar baik, kabar Injil harus dibagikan. Haleluya, puji Tuhan.